Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Abi Umi, hafidzakumullah. Bisa mendengar suara saya semua? Bisa. Bisa nggih? Jelas? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, iya, siapa ya ini ya? Oke, menyapa Ustazah hari ini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidanillah wa musolliyan ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa bertemu di acara sosialisasi wali santri kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Gilmani Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat semua nggih, Abi Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Allah, dalam penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah di tengah kondisi pandemi yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan dinul Islam hingga saat ini. Baik, Abi Umi hafidzakumullah, untuk hari ini acaranya, agenda kita adalah sosialisasi bagaimana kegiatan belajar mengajar selama semester 2 ke depan. Jadi nanti akan disampaikan mulai dari... Tidak dengar suaranya. Oh, tidak terdengar, nggih? Tidak terdengar. Ada yang masih belum bisa mendengar, Abi Umi? Yang belum bisa mendengar mungkin bagian kiri bawah, kalau jenengan menggunakan HP, bagian kiri bawah, itu ada join audio, silakan diklik yang belum bisa mendengar suara saya. Atau mungkin speakernya. Ya, nggak apa-apa buka. Ini beberapa ada yang audionya masih belum bisa connect dari tampilan layar saya, jadi monggo Abi Umi kita bantu tulis di chat nggih. Yang audionya belum bisa terdengar, bagian kiri bawah, diklik join audionya. Diklik join audionya bagian kiri bawah, nggih. Yang menggunakan HP atau menggunakan PC atau laptop atau komputer. Soalnya ini ada beberapa yang masih belum terdengar, belum ini apa audionya belum connect. Oke. Sudah semua nggih, Abi Umi? Saya lanjutkan. Untuk bentar mic-nya. Oke. Yang masih punya kesulitan, sebentar. Nggih. Nggak bisa. Oke. Sampun kita lanjutkan. Ada yang masih belum bisa mendengar, Umi nggih? Abi Umi, ada yang masih belum bisa mendengar suara saya? Bisa dituliskan di kolom chat nggih, mungkin yang masih belum bisa terdengar. Saya lanjutkan untuk acara berikutnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan memberikan sosialisasi bagaimana kegiatan belajar mengajar selama semester 2 yang akan kami laksanakan. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Husain selaku Wakakurikulum SDIT Gilmani Surabaya. Langsung saja untuk acara berikutnya, yaitu akan diawali dengan zikir jama'i yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin. Kepada beliau, Ustadz Zainal, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala sallallahu Abi Umi ngapunten, saya di sini mewakili sarjana karena beliau ada kendala, ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan lembaga sehingga tidak bisa untuk membimbing untuk dzikir jama'i pagi hari ini. Mari kita mulai dzikir jama'i dengan khusyuk. Semoga Allah memberikan kemudahan ilmu kita sehingga anak-anak kita yang akan menghadapi tahun pelajaran baru nanti bisa maksimal dan mendapatkan keberkahan setiap ilmu yang mereka dapatkan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 sallallahu ala nabi Muhammad, 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 sallallahu ala nabi Muhammad. Hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif. 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 Ya Latif, ya Latifam bi khalqi.
ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latif falam yazal ultuf bina fi manazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latif falam yazal ultuf bina fi manazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latif falam yazal ultuf bina fi manazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa sin adada ma wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah ya alimas sirri minna la taksifis sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alimas sirri minna la taksifis sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alimas sirri minna la taksifis sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alimas sirri minna la taksifis sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna Allahumma ya Rabbana cukupana loberana beras akeh duit akeh
kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupana loberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali. Allahumma na cukupana loberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupana loberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wa syi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wakbarna malana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wakbarna malana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah wakbarna malana ghairuk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas bantuan Ustadz Baidowi untuk membantu memimpin bacaan zikir jama'i. Semoga apa yang kita baca bersama tadi menjadi barokah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya langsung saja yaitu sosialisasi kegiatan belajar mengajar kelas 1 sampai kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ustadz Husaini Al-Mubarak, SPD, selaku Waka Kurikulum SDIT Gilmani, Surabaya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung. Baik, Abi Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan Allah untuk bertemu kembali, menyambut
pembelajaran di semester 2, mengawali pembelajaran di semester 2. Ini saya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ke panjenengan semuanya. Mungkin pembelajaran di tahun ajaran ini banyak hal ya, yang banyak pelajaran juga yang baik anak-anak ataupun Abi Umi semuanya alami, banyak pengalaman, banyak pelajaran yang insya Allah semuanya bisa menjadi penyemangat tetap untuk memberi pendidikan terbaik buat anak-anak semuanya. Nah, untuk semester 2 ini ada beberapa hal yang sedikit berbeda dan bisa jadi lebih berbeda ya dari semester sebelumnya. Oke. Mohon maaf ini yang coret-coret, ini forum orang tua nih, bukan forum anak-anak. Jadi minta tolong yang join anak-anak mungkin bisa tidak coret-coret share screen. Jazakumullah. Saya lanjutkan. Satu semester kemarin menjadi pengalaman besar buat panjenengan dan anak-anak semuanya. Jadi mungkin di semester kedua ini ada suatu perbedaan, tentunya wajar karena pastinya di semester satu kemarin ada beberapa hal yang menjadi kekurangan atau kelebihan, menjadi evaluasi kami sehingga ada sedikit hal-hal yang perlu kami sesuaikan kembali dan insya Allah nanti bisa diterapkan di semester 2 ini. Apa saja yang ingin kami sampaikan di sini? Yang pertama terkait hari efektif dan kegiatan di semester 2. Yang kedua tentang jadwal semester 2 di semester 2. Kemudian media apa saja yang kita berikan, kita gunakan selama pembelajaran di semester 2 ini. Terus adanya buku pendamping untuk anak-anak, baik pendamping tematik ataupun calistung. Sebelumnya ada beberapa hal, terutama terkait dengan kelas 6. Kemarin info terakhir dari SKB Menteri, beberapa menteri memberikan izin untuk PTM di bulan November kalau nggak salah, nggih. Kemudian ini dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ada beberapa perubahan. Insya Allah hari Rabu kemarin disampaikan bahwa PTM untuk kelas 6 sementara ditunda. Jadi untuk bulan Januari, mengawali semester 2 di bulan Januari ini, insya Allah semua jenjang tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Kami tidak ini ya untuk keputusan dinas, jadi kami mengikuti saja dan tentunya kami juga menyesuaikan karena baru hari Rabu kemarin infonya, jadi kita pun ada sedikit hal-hal yang mendadak istilahnya seperti itu. Jadi barangkali yang baru mendengar info terkait penundaan pembelajaran PTM untuk kelas 6 ditunda, insya Allah nanti juga ada suratnya dari sekolah. Untuk selanjutnya semester 2 ini pembelajaran kelas 1 sampai kelas 6, sementara untuk kelas 6 sampai ada informasi terbaru tetap kami laksanakan secara daring. Baik. Mulai dari poin pertama, hari efektif dan kegiatan semester. Ini awal dulu sudah kami bagikan ke wali santri melalui walas masing-masing, insya Allah sudah disampaikan terkait kalender pendidikan yang sudah kami berikan. Bisa kita lihat, mungkin ini share screen-nya kecil ya, tapi akan kami bacakan dari sini. Bisa kita lihat bahwa kegiatan efektif
semester 2 ini hanya sekitar 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret. Karena di April minggu kedua itu sudah mulai puasa. Biasanya di bulan puasa kegiatannya adalah efektif fakultatif. Gitu. Sehingga persis efektif pembelajaran semester 2 ini kurang lebih 3 bulan. Kemudian Mei juga masih puasa dan hari raya. Kemudian Juni itu sudah evaluasi akhir atau PAT biasanya, kegiatan PAT. Jadi proses pembelajaran materi KBM sudah saya rasa sudah harus berakhir di awal April maksimal. Jadi seperti itu. Sehingga ada beberapa hal yang harus kami lakukan penyesuaian. Di samping dari dinas sudah memberi kurikulum terbaru pandemi, ada beberapa kompetensi yang dihilangkan, cukup menjadi ini ya sesuai dengan kondisi pandemi sekarang ini. Dan untuk mensiasati juga bahwa efektif waktu belajar anak-anak ini hanya sekitar 3 bulan, sehingga ada beberapa hal yang kami buat penyesuaian. Salah satunya nanti terkait jadwal, terkait buku modul yang sudah semester lalu kita buat juga nanti insya Allah tetap kami laksanakan. Seperti itu. Kemudian terkait jadwal, ini masih kegiatan, nggih. Kegiatan di semester 2 ini ada beberapa hal terutama yang biasanya berhubungan dengan anak-anak, yaitu kegiatan terkait kurikulum, maksudnya bukan yang ekstrakurikuler. Ini ada kegiatan PAT kelas 6 dan UKK kelas 6 di bulan Februari. Jadi Februari ini mulai ada kegiatan PAT kelas 6 dan UKK kelas 6. Karena kelas 6 selalu agendanya berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Untuk kelas 6 PAT-nya langsung, tidak ada PTS, sehingga nanti nilai PAT insya Allah akan disesuaikan untuk nilai PTS juga. Kemudian ada UKK yang kemarin sudah kami sosialisasikan, unjuk kerja dan karya. Ini juga untuk kelas 6, kemarin sudah kami sosialisasikan, insya Allah jangka waktunya 1 bulan. Kemudian kegiatannya juga bisa membuat karya atau pengabdian masyarakat atau observasi kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya. Ini kita beri waktu 1 bulan. Kemudian di bulan Maret ada PTS untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian bulan April tadi kami sebutkan efektif fakultatif karena ada Ramadan dan hari raya, sehingga pembelajaran tidak efektif karena di situ banyak kegiatan dan jam-jam pembelajarannya pun menyesuaikan. Kemudian bulan Mei, insya Allah akhir Mei, minggu ketiga atau keempat, info dari dinas, untuk kelas 6 ada ujian sekolah. Kemarin sudah kami infokan juga, mengenai tanggalnya belum ada dari dinas. Kemudian bulan Juni, ini baru PAT untuk kelas 1 sampai kelas 5. Baru PAT kelas 1 sampai kelas 5. Dan kelas 6 ujian akhir materi plus. Insya Allah jadwalnya beriringan barengan. Nah, ya. Nah, melihat kegiatan ini, kita bisa melihat bulan Maret ini adalah kegiatan PTS. Tentunya setelah PTS ini sampai ke April, sampai bulan puasa ini efektif hanya 1 bulan. Sehingga materinya pun untuk PAT nantinya itu harus selesai sebelum puasa. Jadi mohon nanti jika asatid kami ada yang materinya di
dimanfaatkan, misalkan materi itu seharusnya diberikan setelah PTS, tapi oleh asatid tersebut diberikan sebelum PTS. Nanti mohon dimaklumi karena kondisinya memang seperti ini. Sehingga kami sudah berpesan ke asatid kalau memberikan materi yang setelah PTS itu diberikan sebelum PTS, harapannya nanti sebelum PAT ada jadwal mereview materi-materi awal. Itu terkait kegiatan di semester 2 untuk kurikulum. Kemudian yang kedua, poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait jadwal semester 2. Ini sangat berbeda sekali. Jadi kalau kita lihat jadwal di semester 1 ada banyak perbedaan. Yang pertama, untuk jadwal ini akan tidak satu jenjang lagi, ya. Satu jenjang tidak semuanya jadwalnya sama, tapi kami perkecil kelasnya karena ini mengikuti kelas Zoom, perkecil kelasnya menjadi 2 rombel atau 2 kelas. Jadi A, B, C, D kurang lebih seperti itu. Jadi kelas A, B, kelas C, D kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi ada sedikit penyempitan kelompok. Ini untuk mempertimbangkan ketika live, yaitu biasanya kita gunakan Zoom. Kemudian durasi waktunya belajar, yang kemarin itu jam 7 baru start, dan PBM setengah 8. Sekarang kita ajukan jam 6.45. Ya, ini mulai start anak-anak kegiatan sekolah, yaitu dimulai dengan sholat duha di rumah seperti semester 1 kemarin, kemudian dilanjutkan doa awal belajar atau dzikir jama'i. Nah, untuk doa awal belajar atau dzikir jama'i kita bisa menyesuaikan kapan itu dilakukan mandiri oleh anak-anak sendiri, kapan bisa bareng-bareng Zoom dengan teman-teman semua dan asatid. Kemudian di sini ada 3 sesi, yaitu jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sama seperti kemarin ada 3 sesi. Jamnya full 1 jam penuh ya, 60 menit. Masing-masing sesi 60 menit. Kemudian di situ ada 1 sesi untuk Al-Qur'an. Untuk sesi Al-Qur'an tetap menggunakan 2 jenjang, per 2 jenjang, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Untuk kelas 1, 2, Al-Qur'an, jam Al-Qur'annya, pembelajaran Al-Qur'an ada di sesi 3. Kemarin di sesi pertama, sekarang sesi 3. Kemudian 3, 4, jenjang 3, 4 tetap. Kemudian jenjang 5, 6, ini di sesi pertama. Jadi jenjang 5, 6, Al-Qur'an tahfidz-nya di sesi pertama. Kemudian yang biasanya 3 kali sepekan, Al-Qur'an tahfidz di semester 2 ini 4 hari atau 4 kali. Jadi Senin sampai Kamis. Seperti itu. Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat tidak ada pembelajaran Al-Qur'an tahfidz. Jadi kita tambahkan 1 sesi lagi untuk 1 hari lagi untuk Al-Qur'an. Oke. Kami lanjutkan. Di sini ada sedikit perbedaan dengan jadwal kemarin terkait kegiatan anak-anak, kegiatan mandiri di sini kami tampilkan, dan penugasan. Bentar, Kapunten, ini ada yang baik, saya lanjutkan. Oke.
Kegiatan mandiri ini ada kami jadwal baru untuk semester ini, kegiatan mandiri dan penugasan. Biasanya kegiatan mandiri ini sudah ada sebenarnya, cuman belum terjadwal. Jadi ini nanti kegiatannya berupa kegiatannya berupa kegiatan life skill. Biasanya ada kegiatan olahraga, membantu orang tua, terus kegiatan mandiri di sini, merapikan barang pribadi, misalkan melipat bajunya sendiri, merapikan rak bukunya sendiri. Nah, ini kami berikan di kegiatan mandiri. Tujuannya apa? Di samping untuk melatih life skill anak-anak, terutama yang kelas 6 nanti bisa menjadi bekal saat misalkan mau melanjutkan di pondok. Jadi mungkin selama 1 semester ini bisa terbantukan dari kegiatan mandiri tersebut. Yaitu di sini lebih ke life skill. Nanti insya Allah masing-masing jenjang akan dijadwal. Kegiatan mandirinya apa. Kemudian ada tadi penugasan. Nah, ini penugasan bisa berupa literasi, membaca materi atau terkait tugas literasi perpustakaan, bisa numerasi, ini terkait dengan matematika, calistung gitu ya, berhitungnya. Kemudian ada bisa jadi review materi plus atau latihan soal untuk misalkan kelas 6 ada persiapan US dan lain sebagainya. Nah, sehingga semua kegiatan itu sudah terprogram di kegiatan sekolah sampai pukul 2. Jadi anak-anak di jam ini harus adalah jam belajar atau jam sekolah. Nah, untuk live biasanya ada live Zoom Ustadz. Yang semester 1 kita batasi 2 sesi saja biasanya perharinya untuk Zoom atau live. Semester 2 ini kami maksimalkan full 3 sesi. Jika teman-teman ingin mengadakan pembelajaran secara live, itu sudah kami persilahkan. Jadi sekalian mohon izin nanti mungkin Zoom-nya full sampai jam 10.45, mohon bisa difahami. Nanti alasan tujuan yang pertama kami adalah 1 semester kemarin sudah menjadi pembelajaran, sudah menjadi evaluasi, menjadi pembiasaan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian minimalkan, biasanya kita lebih kesannya lebih banyak porsinya ke video YouTube. Nah, untuk semester 2 presentasi pembelajaran lewat YouTube mulai kita kurangi karena anak-anak biasanya kalau sudah pegang YouTube padahal pembelajarannya itu hanya 15 menit sekitaran itu, setelahnya itu pasti buka konten yang lain, sehingga kami menghindari hal tersebut. Untuk Zoom, untuk semester 2 ini rencana kami akan full 3 sesi ini, maksimal 3 sesi ini. Nah, kemudian kegiatan mandiri dan penugasan ini nanti bisa lebih fleksibel per jenjang ya. Kami berikan kesepakatan masing-masing jenjang untuk menjadwal ini. Yang jelas misalkan Ustadz ada guru-guru kami ini penugasannya nanti ini pengen tes lesan, pengen video call gitu. Jadi tetap jatahnya 3 sesi. Kalau di sini diambil untuk live, video call termasuk live ya. Jadi yang di atas ini, yang 3 sesi tadi itu harus ada salah satu yang tidak boleh Zoom, tidak boleh live. Itu. Jadi kami insya Allah maksimalkan 3 sesi saja atau 3 jam ya, 3 jam saja untuk Zoom-nya jika ada live. Tuh. Mungkin ini terkait jadwal nanti semester 2. Jadi tidak ada alasan anak-anak misalkan belum mengerjakan tugas ini, tugas itu gitu ya. Karena di sini sudah masuk jam sekolah seperti itu. Ini sudah tadi terkait penjelasan kegiatan mandiri dan penugasan sudah.
Nah, kemudian media pembelajarannya. Media pembelajaran yang kami gunakan tetap seperti semester 1, yaitu Zoom Meeting, Google Meet, video call, video YouTube, dan home visit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk video YouTube, presentasinya insya Allah di semester 2 ini akan berkurang. Jadi tidak sesering kemarin. Kemudian home visit ini yang kemarin sempat sudah terlaksana. Jadi home visit ini tetap semester 2 kami laksanakan, akan tetapi sesuai kondisi apa dari instruksi dinas ya. Kalau misalkan dari dinas kita harus WFH, harus di rumah, maka home visit ini tidak bisa dilaksanakan. Selagi kita ada di sekolah, WFO, selagi kita di sekolah, home visit ini akan kami laksanakan. Insya Allah masing-masing jenjang sudah kami infokan untuk mengkoordinasikan dengan wali santri. Jadi home visit ini sifatnya kesepakatan dengan wali santri di masing-masing jenjang. Batasan kami jika itu dilaksanakan, harapannya yang pertama harus zonasi. Ya, home visit ini zonasi, tidak boleh satu anak satu kunjungan. Karena kami juga harus menyesuaikan pembelajaran yang di kelas gitu ya. Jadi home visit ini kami izinkan jika itu benar-benar dilaksanakan secara zonasi. Dan mungkin 1 pekan itu bisa dilaksanakan 1 kali home visit. Misalkan kelompok zona A, pekan pertama, zona B, baru pekan kedua, dan seterusnya. Nah, jadi 1 minggu guru-guru kami insya Allah hanya bisa 1 kali home visit. Kemudian yang kedua adalah jika home visit maksimal kalau bisa 1 zona itu 5 anak gitu ya. Maksimal 1 zona itu 5 anak. Ini untuk menyesuaikan dengan pembatasan sosial ya. Jadi harapannya bisa dilaksanakan seminimal mungkin pesertanya sehingga tidak sampai ada kerumunan seperti itu. Atau kalau 1 minggu jatahnya 1, misalkan full 1 kelas kan biasanya 28, mungkin kisaran 5 sampai 7 lah, 5 sampai 7, dan kita juga harus melihat rumah atau kondisi yang ditempatinya. Misalkan rumahnya besar, ya monggo kalau 7. Kalau rumahnya kecil ya cukup 5 saja. Atau boleh, Ustadz saya ada masjid ini dekat rumah, monggo. Nah, nanti untuk tempat tetap kami sesuai persetujuan dari ABI atau UMI yang ditempati. Itu terkait media yang kami gunakan selama daring semester 2. Kemudian biasanya kita ada video call ini untuk materi plus nggih. Jadi tetap kegiatan PTS dan PAS untuk materi plus kita ambil saat jadwal harian. Jadi tidak ada khusus ujian PTS materi plus. Seperti kemarin selesai kita ngasih materi, kemudian direview sendiri oleh anak-anak, baru kita ambil nilai untuk PTS, ambil nilai untuk PAS. Jadi seperti itu untuk kegiatan PTS atau PAS materi plusnya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan pengadaan buku modul. Insya Allah hari ini sudah ada bukunya, sudah dikirim oleh pihak percetakan, dan kalau nggak ada kendala, insya Allah hari Senin akan kami bagikan ke panjenengan semuanya. Yaitu modul pendamping belajar tematik dan calistung. Calistung ini untuk kelas 1 ya. Karena persiapan SD kan kelas 1 harus sudah ini calistungnya sudah bisa.
Jadi itu buku pendamping ini kita adakan sebagai penunjang orang tua mendampingi belajar Ananda di rumah. Kalau hanya mengandalkan buku tematik yang sudah kemarin dibagikan saat rapotan, insya Allah ini evaluasi dari wali santri atau curhatan dari wali santri yang sebelum pandemi itu kan kalau mendampingi pakai buku tematik itu kesulitan karena di situ materinya campuran, sehingga di modul ini kami ringkas per mapel sehingga harapannya panjenengan semuanya bisa mudah mendampingi belajar Ananda ketika di rumah. Yang kedua, materi sudah sesuai dengan buku tema, gitu ya. Sudah sesuai dengan buku tema dan sudah sesuai dengan kompetensi yang diberikan dinas sesuai kompetensi saat pandemi. Jadi jika di buku tema itu misalkan ada materinya tapi di modul tidak ada, jangan kaget karena di situ sudah ada pengurangan materi dari dinas. Jadi semua yang di modul itu sudah yang ditargetkan untuk semester 2 ini. Kemudian berisi materi dan evaluasi. Nanti evaluasinya ini bisa untuk penugasan atau untuk pengambilan KI 4. Dan yang terakhir, pengadaan buku ini kami ambil dari OAK sisa dari semester 1 kemarin. Jadi sudah tidak ada pembelian untuk modul ini, untuk yang semester 2 ini. Itu terkait buku pendampingan dan calistung. Dan insya Allah tadi kan sudah kami sampaikan bahwa Zoom, media Zoom lebih banyak kita gunakan atau lebih banyak kita gunakan. Media live-nya lebih banyak kita berikan. Harapannya nanti bisa maksimal dan efektif pembelajarannya. Bisa kita fokuskan, tujuan kami adalah untuk lebih banyak umpan baliknya, lebih banyak interaksinya dengan anak-anak. Jadi kita harapannya seperti itu. Begitu juga ada jadwal penugasan tadi. Nah ini misalkan materi besok adalah tata surya. Nah, anak-anak bisa hari sekarangnya ini diberi penugasan untuk membaca materi tata surya dan misalkan sekaligus mengerjakan latihan soalnya. Baru besok ada jadwal Zoom-nya IPA gitu nggih. Jadi ketika Zoom ini anak-anak sudah ada informasi terkait materi tersebut. Jadi lebih banyak dimanfaatkan untuk diskusi, untuk membahas soal dan tanya jawab di situ. Gitu. Harapannya lebih maksimal dan materi itu bisa mengena ke anak-anak. Baik, itu terkait beberapa hal yang kami sampaikan, terutama terkait PBM, kurikulum. Nanti tanya jawab bisa ada sesi sendiri, mungkin ini dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Dari kami, jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Jazakumullah khairan katsira. Oke. Jazakumullah khairan katsira atas pemaparan dari Ustadz Husain Al-Mubarak selaku Wakakurikulum SDIT Gilmani Surabaya. Untuk yang nanti Abi Umi yang mempunyai pertanyaan bisa disimpan dulu nggih. Kami akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir pemaparan karena selanjutnya akan disampaikan lagi pemaparan oleh tim kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fatoni Nuryansyah STHI selaku Waka Kesiswaan SDIT Gilmani Surabaya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sada mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Abi, Umi yang saya hormati, Ustaz Sada hafizakumullah. Lanjut untuk kesiswaan pada semester kedua atau tahun ajaran 2020-2021 semester kedua. Insya Allah agenda kesiswaan tidak jauh beda dikarenakan beberapa keputusan pemerintahan Diknas Kota Surabaya bahwasanya yang asalnya kelas 6 bisa pembelajaran tatap muka, akan tetapi di pending terlebih dahulu melihat beberapa kondisi akhir-akhir ini yang sungguh sangat memprihatinkan dan butuh perhatian serius dari pemerintah setempat, maka PTM tidak jadi dilaksanakan. Maka agenda kesiswaan pun sama seperti yang semester 1 sudah kita lakukan bersama, insya Allah tidak jauh beda. Beberapa hal nanti insya Allah akan kita laksanakan dengan sesuai online, atau pembelajaran yang lain juga online. Kalau di kesiswaan ada ekstrakurikuler tetap sama. Sudah ada beberapa keputusan bahwasanya insya Allah di dalam 1 bulan itu di pekan kedua ekstrakurikuler nanti akan kami sampaikan ke guru walas atau wali kelas yang nantinya akan memberikan jadwal penugasan penayangan dari kegiatan ekstrakurikuler. Kami mohon dukungannya, beberapa evaluasi dari para guru ekstrakurikuler tentang penugasan-penugasan, mohon pendampingan dari Umi, Abi kepada siswa untuk penyelesaian tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru ekstra. Selanjutnya tentang BLP, ini insya Allah sudah banyak yang diketahui tentang BLP. Ada beberapa agenda di BLP, insya Allah di BLP nanti untuk link akan dipisah-pisah per kelas. Jadi kalau biasanya 1 jenjang, 1A, 1B, 1C, 1D itu 1 link, insya Allah kedepannya per kelas. 1A linknya berbeda, 1B juga berbeda, dan insya Allah juga ada kolaborasi dengan para wali kelas di BLP-nya. Akan ditambahkan beberapa hal melalui agenda untuk BLP-nya tentang Allahu Akbar, kegiatan kemandirian siswa ketika di rumah, insya Allah seperti itu. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan di kesiswaan ada agenda mabit, ada agenda Isra Mi'raj, ada agenda Pondok Ramadan. Nah, ini yang bisa kami sampaikan menunggu hasil dari keputusan pemerintah setempat. Kalau seumpama dari dinas kota itu memperbolehkan atau mengizinkan siswa datang ke sekolah, maka secara langsung akan kita agendakan untuk pelaksanaannya. Akan tetapi kalau tetap masih sama seperti bulan ini, yaitu anak-anak harus di rumah pembelajarannya, maka insya Allah akan tetap kita adakan sesuai dengan Zoom atau online, mohon maaf. Untuk pembinaan insya Allah kita akan laksanakan juga untuk anak-anak. Alhamdulillah kemarin akhir pembelajaran semester 1 terlaksana, yaitu pembelajaran pembinaan untuk tilmid sendiri, pembinaan untuk tilmidah sendiri, insya Allah akan kita laksanakan secara periodik untuk di semester kedua. Mungkin itu saja dari kami di kesiswaan. Mohon nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui chat, insya Allah. Chat atau langsung. Sudah.
Mungkin itu saja dari kami, dari tim kesiswaan. Sudah. Kami akhiri, cukup sekian. Mohon maaf. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah Ustadz Fatoni atas pemaparan dari Waka Kesiswaan SDT Gilmani Surabaya. Lanjut untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab Abi Umi. Ini kebetulan tadi sudah beberapa masuk pertanyaan terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan. Saya akan jawab beberapa dulu. Yang pertama untuk materi dan jadwal pembelajaran, insya Allah nanti akan di-share di grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi Abi Umi tidak usah khawatir. Kemudian untuk materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Husain tadi juga akan disampaikan di grup kelas. Jadi tenang saja Abi Umi. tidak perlu takut tadi. Ustadzah tadi jadwalnya kok cuma kelas 1 aja ditampilkan. Tenang saja Abi Umi, nanti akan di-share ulang di grup WhatsApp kelas masing-masing. Kemudian pertanyaan berikutnya nanti akan dibantu dijawab oleh Ustadz Husain. Nggih, monggo Ustadz Husain yang terkait Waka bisa dibantu menjawab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan sebelumnya jazakumullah Abi Umi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom ini. Semoga dengan silaturahim kita dengan pertemuan ini kita memulai semester 2 ini dengan lebih baik lagi. Abi Umi hafidzakumullah, terkait dengan uang alat dan kegiatan itu kemarin sudah kami rancang ketika pandemi. Kalaupun misalnya nanti di akhir pembelajaran itu ternyata masih ada beberapa pos-pos yang belum terserap, itu seperti tahun yang lalu, seperti tahun ajaran yang lalu 2019-2020 itu kami hitung ulang. Jadi ada pengembalian kalau itu belum terserap. Seperti yang modul yang akan kami bagikan itu dari pos-pos yang di semester 1 belum terserap, akhirnya kami ambil alternatif untuk pengadaan modul. Jadi tidak perlu menarik lagi pada orang tua. Kemudian untuk pembelajaran Al-Quran, insya Allah dilaksanakan 4 hari, Senin sampai Kamis. Nanti jadwal lebih lanjutnya akan di-share di grup kelas masing-masing oleh Waka Al-Quran. Mohon maaf hari ini Waka Al-Quran masih ada koordinasi terkait dengan persiapan semester 2. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PTM ini, kalau dari penjelasan yang kemarin itu proses alurnya itu kan banyak hal yang perlu disiapkan, termasuk kemarin rencana kan dari dinas itu ada pelaksanaan swab bagi siswa. Sampai detik ini kami belum menerima jadwal tersebut, dan kemarin hari Rabu itu informasinya dari dinas, dari grup kepala sekolah kecamatan itu
infonya hanya sebatas penundaan. Sampai kapan? Itu sampai ada informasi selanjutnya. Oleh karena itu kemarin teman-teman Waka ini merombak kembali jadwal yang sudah dibuat. Jadi yang tim kurikulum Al-Quran itu sudah menyiapkan jadwal ketika anak-anak kelas 6 PTM. Namun karena ada informasi dari dinas kalau PTM itu ditunda, maka ya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan dinas, yaitu dengan pembelajaran daring. Dan agar pembelajaran daring ini lebih maksimal, maka pelaksanaannya tadi dari 3 sesi itu diupayakan bisa Zoom terus, sehingga interaksi antara guru dan siswa itu lebih intensif lagi. Mungkin Ustadz Husein bisa menambahkan pertanyaan berikutnya. Oke. Mohon maaf, baik ini saya lihat dari chat nih, pertanyaan yang dari chat lebih dahulu. Untuk dari atas nih ini saya lihat chatnya terkait pertanyaan atau masukannya. Karena di sini kami menggunakan 2 Zoom untuk kegiatan ini, sosialisasi ini, sehingga mungkin nanti kalaupun ada yang terlewat bisa japri langsung saja. Yang pertama jadwal dan buku, insya Allah hari Senin semuanya diberikan. Ini jadwal belum kami share ke kelas karena kami ingin panjenengan semuanya tahu tujuan dan program sekolah terlebih dahulu. Baru insya Allah nanti hari Senin kami ulang untuk menjelaskan ke anak-anak terkait kegiatan di semester 2 ini, terkait jam pelajaran juga di semester 2 ini. Sehingga nanti insya Allah hari Senin juga kami jelaskan ulang ke anak-anak dan kami berikan jadwalnya insya Allah setelah pertemuan ini. Kemudian terkait daring dan UKK, mohon maaf ini tadi ada yang sudah masuk chatnya. Kami penentuan daring tidaknya ini adalah keputusan dinas dan gugus tugas COVID ya. Jadi tidak ada hubungannya UKK dengan kita menggunakan pembelajaran ini daring atau enggak. Karena yang menentukan sekolah ini bisa buka, bisa melakukan tatap muka adalah dinas kota. Karena yang menentukan sekolah itu boleh membuka tatap muka atau tidak adalah dinas kota, atas persetujuan dinas kota. Jadi meskipun mohon maaf, meskipun misalnya uang alat saya sudah lunas, kenapa kok daring ini, ngapunten nggak ada hubungannya sama sekali, ngapunten. Karena tetap kita pada instruksi dinas untuk boleh buka sekolah atau tidak. Kemudian selanjutnya, baik, terkait buku, mohon yang pesan buku terkait selain modul, misalkan materi plus atau hadis, bisa langsung japri ke wali kelas. Nanti hari Senin ketika mengambil modul akan kami siapkan di masing-masing kelas. Misalkan buku materi plusnya sudah hilang atau hadisnya, nanti bisa japri wali kelas biar kita siapkan bukunya. Untuk buku materi plus harganya 12.000, untuk hadisnya 15.000. Kemudian bagaimana jika orang tua hanya bisa mendampingi pembelajaran hanya malam hari? Seperti semester kemarin, untuk setiap pembelajaran yang melalui Zoom, kami rekod,
kami rekam dan kami upload ke YouTube. Sehingga mungkin panjenengan misalkan Ananda harus menunggu jenengan datang ketika belajar, bisa menyimak melalui link channel YouTube Gilmani. Jadi insya Allah nanti setiap live akan kami record. Kemudian terkait penugasan insya Allah bisa nggih disesuaikan dengan kondisi panjenengan. Misalkan di situ kan di jam penugasan misalkan ada tugas mengerjakan latihan soal, tapi jenengan di situ belum datang, mohon di malamnya bisa dikerjakan. Yang jelas ada komunikasi dengan wali kelas. Insya Allah wali kelas bisa memahami hal tersebut. Jadi besok hari Senin ini terkait kekurangan buku, tema kemarin ada yang belum menerima buku tema. Insya Allah hari Senin juga akan dibagikan bareng modul. Jadi buku tema yang belum dapat, modul, kalender pendidik, kalender sekolah, insya Allah dibagikan hari Senin. Kemudian panjenengan juga harus ini sekalian membawa rapot, mengumpulkan rapot dan sudah ditandatangani. Ngoten nggih. Oke, terkait home visit ini ada usulan ke sekolah saja. Mohon maaf sekali lagi untuk kegiatan di sekolahan ini harus seizin dinas. Jadi mohon maaf karena kita harus ada hal-hal terkait dinas. Jadi mohon maaf home visit tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi mungkin nanti tempat atau rumah yang ketempatan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan home visit, mohon bisa kerjasamanya. Insya Allah sudah paham semua, nggih, harus protokol kesehatannya itu insya Allah sudah paham semua dan bisa dilaksanakan. Oke. Ini terkait jam tahfidz dan Al-Quran. Ada yang menanyakan, kalau pagi nggak bisa ini kelas 1 nih. Kalau kelas 1, 2 biasanya kan pagi. Jadi jadwal yang kami buat sebenarnya sebelum ada info pembatalan PTM sudah kami buat jadwal. Nah, karena sudah ada istilahnya sudah ada izin boleh buka PTM sehingga jadwal kami sesuaikan seperti itu. Ketika jam Al-Quran yang kelas kecil kami geser, pertimbangannya adalah karena ada tatap muka. Kelas 6 misalkan yang masuk, suatu mungkin tiba-tiba kelas 6 boleh masuk gitu kan, jadi kita tidak kesulitan untuk membaginya. Karena untuk pembelajaran Al-Quran itu biasanya kita memang kelas besar itu pagi, dan kemudian diikuti kelas-kelas yang lain. Kemudian ketika PTM nanti ada, kami bisa melaksanakan pagi dan ketika di jam setelahnya itu lebih fleksibel, ngoten nggih. Terus jadwal, mohon maaf di dalam pembuatan jadwal ini memang ada jadwal acuan dari sekolah, kemudian ada jadwal pekanan, ngoten nggih. Jadi seperti yang saya contohkan tadi itu memang jadwal sekolah, maksudnya sudah diplot oleh saya untuk membagi jam-jamnya. Kemudian kenapa kok sering per minggu itu berubah-ubah, ngoten nggih. Memang ada lagi jadwal
pekanan atau mingguan. Kenapa? Karena materi tematik itu kan ada campuran 3 sampai 5 tema. 3 sampai 5 bidang studi. Ngoten nggih. Jadi tematik itu kan bukunya itu di dalamnya ada 5 mapel maksimal. Sehingga kebutuhan dari masing-masing materi per mapelnya itu yang tahu adalah guru kelasnya. Sehingga di situ jadwal tematik, kalau dari kami itu bunyinya jadwal tematik. Kalau di jenengan sudah ada berbunyi matematik, PKN, bahasa Indonesia, IPS, ngoten. Jadi sehingga jenengan bisa mudah mempersiapannya. Ustadz kadang-kadang itu bahasa Indonesia ini Selasa, ganti Rebo. Nah itu juga menyesuaikan waktunya, ngoten nggih, Abi Umi. Jadi bukan berarti jadwalnya itu kok berubah-ubah. Enggak. Sebenarnya jadwal yang berubah itu mapel yang ada di tematik. Karena dalam tematik itu ada 5 mapel. Ngoten. Jadi insya Allah untuk 1 minggu, biasanya kan hari Sabtu atau Minggu sudah share jadwal 1 pekan. Insya Allah cukup jika jenengan untuk mempersiapkan dalam 1 minggu ke depan itu. Insya Allah cukup. Ngoten nggih? Ini ada yang kurang setuju dengan home visit. Monggo, ini adalah kesepakatan dengan wali santri di masing-masing jenjang atau masing-masing kelas. Kalaupun tidak ikut, kami pun tidak akan memaksa. Yang jelas, kami sudah memfasilitasi program home visit ini bagi terutama yang mengharapkan sekali adanya tatap muka dan tidak atas kewajiban, ngoten nggih, tapi atas persetujuan panjenengan semuanya. Jika Anda tidak boleh ikut home visit, monggo. Kita tidak mewajibkan hal itu. Karena ini kondisinya memang seperti ini, serba tidak bisa dipaksakan, ngoten nggih. Dan kami paham itu. Ngoten. Oke. Wes ya. Oke. Tadi sudah kami jelaskan media YouTube, kami lebih kurangi intensitasnya. Jadi yang digunakan adalah Zoom atau Meet secara live gitu nggih, atau video call atau home visit. Jadi itu lebih kita kealihkan ke 3 media tersebut. Ini mau dibacakan. Oke, untuk modul untuk kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah ada. Untuk modul kelas 1 sampai kelas 5 adalah modul tematik seperti yang kemarin. Untuk kelas 6 nanti modulnya adalah modul persiapan US. Jadi materi yang semester 2 kelas 6 yang tinggal 3 tema itu akan diberikan sesuai dengan buku tema. Jadi tidak ada modul tematik untuk kelas 6. Yang ada adalah modul persiapan US dan modul lagi bank soal. Jadi kelas 6 ada 2 modul nanti. Terus apa mana? Berapa kali seminggu? Apa nih? Home visit. Ya, home visit 1 kali nggih seminggu per zona. Apa mana? Apa? Us. Oke.
Terkait evaluasi, baik itu penilaian harian atau ulangan harian, PTS, dan PAS, nantinya akan kami laksanakan secara Zoom, kami laksanakan secara Zoom, dan mungkin nanti bisa ada wali santri barangkali terkendala waktu karena harus menunggu gawainya atau HP atau laptopnya itu menunggu panjenengan bekerja, nanti insya Allah akan disediakan satu sesi sore. Seperti biasanya yang kemarin itu. Insya Allah masing-masing kelas nanti ada kesepakatan sendiri jika ada hal-hal yang menjadi kendala. Tunjuk notat. Apa? Baik, secara teknis yang melalui share informasi materi, biasanya kan ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Google Classroom. Jadi mohon, kelasku Google Classroom, kelasku nggak ada gitu. Jadi memang untuk penggunaan hal tersebut adalah kita sesuaikan dengan kondisi panjenengan. Jadi misalkan wali santri itu lebih nyaman dengan Google Classroom, insya Allah ada kelas-kelas yang sudah menggunakannya. Kalaupun wali santri itu kesulitan dan lebih enak WA langsung muncul jadwalnya, linknya, jadi langsung dikerjakan atau dibintangi gitu, lebih enak seperti itu, monggo. Jadi media-media WA atau Google Classroom untuk menyampaikan informasi terkait tugas itu memang sudah kami sampaikan, memang tidak bisa kita paksakan harus Google Classroom KB, tapi pada kenyataannya di perjalanan ada kendala wali santri ini nggak bisa, atau ada wali santri yang memang kesulitan untuk masuk ke Google Classroom-nya, ada yang harus emailnya bagaimana, hal-hal seperti itu kan menjadi kendala. Jadi ya opo enake media WA atau Google Classroom itu bisa dipilih salah satu. Terkait pelaksanaan USEK, US, ini yang kelas 6, terkait pelaksanaan US, UKK, jadi ini belum dapat info dari dinas melalui apa secara teknisnya, ujiannya, jadi mohon untuk menunggu info tersebut. Insya Allah yang pasti kalau kondisinya seperti ini, insya Allah dilaksanakan secara daring untuk US-nya atau USEK-nya. Tapi untuk yang UKK, unjuk kerja dan karya tadi, ini sifatnya kan harus terjun langsung ke lapangan lah istilahnya, atau langsung membuat sesuatu produk, sehingga tidak bisa dilaksanakan secara Zoom. Ataupun kalau memang ada misalkan ke masyarakat gitu kampungnya mau memfasilitasi melalui Zoom, misalkan kenal Pak RT nih, terus pakai menggali data melalui video call, itu bisa, monggo. Yang jelas untuk UKK ini memang sifatnya adalah langsung ke masyarakat dan pilihannya tadi atau membuat suatu karya. Terus di baik, ini ada terkait penyampaian materi melalui Zoom atau Meet. Kemarin memang di semester 1 kan semuanya serba harus bisa, kami pun harus bisa ini, harus bisa itu, sehingga mungkin banyak keterbatasan di semester 1 sudah menjadi evaluasi dari kami, dan mohon dimaklumi. Terkait misalkan Zoom-nya ini terlalu banyak penyampaian materinya. Gitu kan, ada yang merasa seperti itu, jenuh anak-anak. Makanya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa adanya jadwal tadi, adanya jam penugasan, adanya kegiatan mandiri, kemudian kami menambah durasi Zoom-nya, ini harapannya bisa lebih dimanfaatkan
ketika Zoom tersebut lebih dimanfaatkan kegiatan timbal balik, tanya jawab, diskusi, dan seterusnya. Jadi tidak hanya seperti yang semester kemarin, hanya menyampaikan materi saja, tidak seperti itu. Terus Ustaz. Semua materi yang kami berikan sudah kemasan mata pelajaran. Jadi buku temanya sudah kami pisah mapelnya. Jadi ada bahasa Indonesia, PKN, ada SPDP sendiri-sendiri, sehingga penyampaian materinya pun baik itu melalui Zoom atau melalui video YouTube itu semuanya sudah sesuai dengan mapel yang ada di masing-masing tema. Jadi tidak berupa tematik lagi. Apalagi tadi? Ini kami batasi 10 menit lagi nggih pertanyaan karena juga banyak. Speaker. Nanti yang chat direkap lagi. Oke. Monggo ini banyak yang di chat, barangkali nanti langsung saja sekarang ada waktu 10 menit, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Chat dulu ya, Tat. Itu angkat tangan. Oke. Atas nama siapa Tat? Bisa di-unmute. Atas nama Fatihah Ilma, mohon Ibu atau bisa di Umi bisa dinyalakan mikrofonnya. Sudah angkat tangan. Jadi mungkin yang lewat chat nanti kita rekap nggih, mungkin penjelasan-penjelasan yang berulang atau pertanyaan yang baru muncul yang belum saya sampaikan akan saya sampaikan. Jadi ini saya 10 menit terakhir boleh melalui langsung mikrofonnya boleh dinyalakan. Ibu Fatia Ilma, monggo. Kalau belum ini boleh atas nama Nabila 1C. Wali santri Nabila 1C. Bisa dinyalakan mikrofonnya, nggih? Cek dulu, Mas. Nggih. Tadi saya sempat sinyalnya ini keluar masuk. Nggih. Jadi ada beberapa yang belum mengikuti. Mohon maaf. Mungkin nanti materi yang sosialisasi siang ini Ustadz bisa di-share di grup kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi kalau nggak salah pada saat ya pas sinyalnya tadi pas bisa saya dengar itu untuk kegiatan mengaji hari Senin sampai dengan Kamis, saya alhamdulillah merasa setuju karena selama ini saya sempat kok ngajinya hanya seminggu 2 kali, maksudnya yang dengan sekolah. Ini gak jemput 4 hari gitu ya. Terima kasih pada pihak sekolah. Kalau memang itu berjalan Senin sampai Kamis, mungkin kalau boleh masukan Ustadz, karena kebetulan keluarga ini saya putra-putri itu juga ada daring juga kan ya Ustadz, dan tentunya keterbatasan fasilitas. Mungkin kalau boleh saran untuk ngaji ini ada sesi 2 mungkin pagi dan sore atau malam atau bagaimana, mungkin bisa dikoordinasikan. Mungkin kalau ada pilihan gitu Ustadz, untuk mungkin karena saya terus terang bekerja kan, jadi bisa stay-nya itu mungkin sore sudah bisa gitu Ustadz. Itu kemudian untuk yang pernyataan tentang swab, ya mohon maaf, mungkin kalau diadakan swab itu sistemnya kita bayar atau dari sekolah. Seandainya sekolah yang menanggung itu kok kayaknya kurang efektif juga ya Ustadz, kalau karena swab itu kan seminggu ya. Kalau memang
Mungkin kalau di sekolah saja anaknya, karena kan keluar masuk sekolah ke rumah, bahkan di lingkungan luar lah, itu juga nggak, ya mohon maaf, bisa angket dan sedangkan anak-anak SD ini kalau bisa kayaknya belum, maksudnya tidak disarankan, lebih disarankan itu rapid yang antibody begitu Ustaz. Jadi mohon maaf, saya tadi sinyalnya agak kurang ini, jadi putus nyambung. Kalau semamai saya ada yang beberapa sudah dijelaskan, saya tidak nyambung. Mohon maaf Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakumullah Umi. Nggih. Baik, untuk pembelajaran Al-Qur'an memang kita tambahkan 4 hari nggih. Karena kita pun sebenarnya pengennya 5 hari Umi. Karena nanti tiba-tiba kok harus WFH semua, jadi saya berpikirnya ada 1 hari untuk teman-teman bisa bisa mempersiapkan materi pembelajaran yang lain. Karena kalau guru Quran kan setiap hari dari pagi sampai siang kan harus ini nggih, harus mendengar terus. Jadi itu. Dan yang kedua mungkin untuk mempersiapkan imtihan, karena nanti ada program imtihan yang sudah disosialisasikan kemarin. Kemudian yang kedua adanya sesi tambahan, insya Allah nanti kita sampaikan, tapi sebenarnya kalaupun ada kendala biasanya kalau enggak salah dikasih waktu sampai jam 3 ya Ustaz ya. Untuk mengirim video call-nya itu. Tapi nanti akan tetap saya sampaikan ke Waka Al-Qur'an jika ada masukan seperti ini. Terkait swab, ini adalah syarat untuk PTM-nya kelas 6 sebenarnya. Karena kelas 6 kemarin kan diinfokan akan PTM ngoten. Nah, salah satunya ada tes web, dan tes web ini dilakukan oleh dinas. Jadi pihak sekolah tidak istilahnya tidak mengkoordinir secara anggaran. Jadi semuanya sudah dari dinas. Itu jika dilaksanakan PTM untuk kelas 6. Seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi tadi Ustadz, siapa Ustadz? Yang resennya angkat tangan, Pak. Ibu Fatia Ilman enggak jadi nggih tadi nggih. Maaf, kita matikan lagi kalau gitu. Monggo langsung bisa dinyalakan yang pengen bertanya. Izin bertanya boleh? Nggih, monggo Umi Umi dari siapa? Kelas berapa? Sakinah dari kelas 6D. Oh, nggih, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, untuk YouTube itu kan dikurangin ya waktunya. Nggih. Lalu apakah YouTube yang per materi itu tetap ada gitu? Jazakumullah. Oke, semua pembelajaran yang materi, semua pembelajaran baik lewat Zoom atau yang video, terutama lewat Zoom, tetap kita rekam dan kita upload ke YouTube, dan pastinya sesuai materi di masing-masing mapelnya. Halo. Saya Husain. Nggih, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Munaki, Akbar Nusa Jati kelas 2 dan Juan Abdul Fattah kelas 6. Saya ingin menyampaikan tentang pengalaman selama daring ini gitu ya Ustadz. Jadi kalau saya lihat itu, kalau daring selama ini
wali murid semua ya. Dari pengalaman daring selama ini itu kurang bisa apa ya? Kurang bisa menangkap pelajaran gitu Ustadz. Jadi gampangannya itu anak itu tidak tahu apa-apa Ustadz. Jadi karena kurang mengena gitu. Jadi kalau menurut saya itu kalau diadakan guru berkunjung Ustadz. Yakin lah nakas dan 100%. Guru berkunjung ke rumah. Jadi anak bisa bertatap langsung gitu. Sudah Pak? Sudah saya tangkap pertanyaannya? Ya saya usul itu Ustaz. Baik, ini termasuk juga ngajinya juga. Memang kondisi ini terkait lebih ke tatap muka home visit tadi terutama ini apinya ingin lebih diinikan. Yang jelas pandemi ini tidak bisa serba terbatas jadi ini yang perlu dikasih garis bawah. Jadi kondisi pandemi ini serba terbatas dan apa yang kita harapkan itu tentunya tidak maksimal. Itu mungkin sudah kalau sampai hari ini dengan lama waktu pandemi ini sudah hampir 1 tahun kan sudah menjadi pahamlah jenengan semuanya, sehingga memang plus minus dari pembelajaran daring itu kan memang banyak sekali, terutama apalagi di usia SD. Tentunya cukup kami rasakan juga dan kami pun tidak bisa memaksakan agar pembelajaran ini maksimal seperti itu, sehingga kami hanya bisa berupaya mungkin bisa memaksimalkan pembelajaran ini. Tapi secara tatap muka tentunya kan memang tidak bisa ya. Salah satu alternatifnya tadi sudah saya kasih program home visit tadi. Memang kan kita anaknya 28, gurunya cuma 1 Jadi mungkin kalau 1 minggu sekali itu mungkin sudah bagus lah istilahnya per zona tadi. Nah kalau setiap hari suruh ke keliling-keliling, nah yang lain ini nggak belajar nanti. Jadi misalkan kan tetap ada pembatasan sosial tadi kita tidak boleh banyak orang, tentunya dalam hal ini kan harus dibagi meskipun ada home visit misalkan, kan tidak setiap hari tentu tidak bisa ketemu atau tidak tidak bisa terlaksana. Misalkan Ananda ini harus 1 minggu full bisa dapat jatah home visit, kan nggak bisa seperti itu karena harus ada pembatasan sosial tadi. Kemudian yang lain pun harus kita kasih pembelajaran juga ketika posisi kita home visit, apa yang harus kita siapkan untuk anak-anak yang tidak di home visit. Nah itu kan juga butuh waktu, sehingga mohon maaf ini mungkin home visit ini bisa kami laksanakan hanya 1 minggu sekali. 1 anak itu 1 zona 1 zona 1 minggu 1 zona tadi, sehingga dalam 1 bulan semua anak itu sudah di home visit semua. Itu jadi 1 bulan sekali ketemunya, per anak 1 bulan sekali. Ngaten nggih Pak, ngapunten sebelumnya. Kalau pembelajaran Al-Quran ya insya Allah sudah kita upayakan untuk nambah itu tadi jamnya. Jadi mungkin hanya bisa seperti itu. Kalau Al-Quran harus home visit, nah ini apalagi kelompok kecil-kecil ya Al-Quran. 1 sesi kan 10 anak ngoten. Jadi kalau home visit semua ya ustadzanya ini capek di jalan. Nggih, ngoten. Nggih. Ngapunten nggih, mungkin sekedar mungkin sebatas itu yang bisa kami berikan, harapannya bisa memaksimalkan pembelajaran di semester 2 ini. Satu lagi mungkin ada yang bertanya terakhir nggih ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, izin menyampaikan untuk yang pertama saya usul saja sekedar saran ini Ustadz. Yang pertama itu untuk kelas 6 karena anak saya 2 Ustadz yang di sana dan ini kebetulan mau masuk lagi untuk yang kelas 1. Untuk yang kelas 6 ini
saya mohon setelah ada materi pagi gitu nggih, di pagi itu misalkan ada sekolah seperti pada umumnya tetapi lewat daring, dan malamnya atau sore itu bisa kesepakatan dengan anak-anak kalau ada review gitu Ustaz, review materi, sehingga saat ulangan pun kami itu tidak was-was gitu Ustadz. Kalau ada review materi, pengulangan dan sebagainya itu saya kira untuk kelas 6 itu lebih efektif gitu Ustadz. Karena saya khawatir anak saya sendiri itu meskipun ini sekarang sudah diterima gitu ya, untuk SMP-nya besoknya sudah diterima. Tapi belajarnya itu, motivasi untuk belajarnya itu agak berkurang gitu Ustadz. Kalau memang itu diberikan dari pihak Ustadz atau Ustadzah dari sekolah untuk review materi, saya kira insya Allah semua wali santri yang ada putra-putrinya untuk kelas 6 lebih lego gitu Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, terkait dengan pembelajaran tahfidz. Pembelajaran tahfidz ini saya sekedar saran saja, bagaimana kalau diberikan target Ustadz, misalkan 1 minggu atau 1 minggu itu harus menghafalkan berapa ayat. Jadi seperti itu. Soalnya kenyataannya beda saat posisi offline dengan online sekarang. Posisi offline dulu itu 1 minggu anak saya sudah targetnya sudah banyak gitu. Karena mungkin kan dari sekolah juga banyak push ya, banyak motivasi, banyak dorongan-dorongan dan sebagainya. Ketika di rumah yang mengingatkan itu orang tua, itu beda Ustaz. Itu beda sekali gitu. Jadi saya aduh kok cuman segini ya, tapi saya nggak bisa memaksakan juga karena nanti saya khawatir kalau dipaksakan juga malah down dan sebagainya, malah dia mogok dan sebagainya. Jadi ya memang tiap habis maghrib memang saya usahakan untuk murojaah tetap berapa ayat, tapi tidak bisa maksimal seperti offline dulu gitu Ustaz. Mohon perhatiannya. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi, jazakumullah. Mungkin yang pertama untuk menyiapkan anak-anak yang di kelas 6 untuk banyak reviewnya, mungkin saya sedikit menjelaskan. Untuk kelas 6 itu yang paling mendekati adalah PAT. Tadi sudah saya informasikan, PAT kelas 6 kan awal Februari. Jadi 1 bulan Januari 1 bulan itu targetnya adalah menyelesaikan materi untuk semesternya. Jadi tema 7 sampai tema 9 itu harus diberikan di 1 bulan itu. Tentunya ini sudah kami hitung kebutuhannya berapa jam, sehingga ada KD apa yang harus diberikan itu sudah kami hitung, sehingga di situ insya Allah untuk persiapan PAT-nya memang pas ya. Maksudnya kalaupun ada review tentunya cukup bagus sekali usulannya. Mungkin insya Allah setiap menjelang PAS gitu ya, setiap menjelang PAS itu ada review tersendiri. Insya Allah nanti akan kami sampaikan ke teman-teman di jenjang kelas 6. Kemudian untuk US-nya juga kami sediakan waktu setelah PAT sampai Maret ya, sampai puasa lah istilahnya. Itu adalah materi-materi untuk US. Jadi kami sudah menyiapkan bank soal itu terus dan modul. Untuk modulnya tidak semua mapel kami buatkan materi, tapi 3 mapel saja, yaitu terkait mapel bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Kenapa? Karena yang menjadi menjadi nilai pokok adalah di 3 mapel itu. Biasanya kalau mau masuk jenjang SMP atau untuk seleksi tes apa gitu kan pasti dari situ. Tapi yang mapel yang lain tetap akan kami review ketika pembahasan di bank soal tadi. Dan jadi insya Allah untuk menyiapkan anak-anak di US insya Allah sudah 1 bulan itu 1 sampai 2 bulan itu harapannya cukup. Dan kalaupun kurang, mohon bantuannya juga di rumah bisa mendampingi atau memberikan latihan-latihan dan lain sebagainya. Memang kondisi di rumah beda untuk memotivasi anak antara
Jika orang tua langsung yang nyuruh sama gurunya kan rata-rata ngoten nggih. Kadang-kadang beda maksudnya anaknya ke anaknya tadi itu. Kemudian terkait pembelajaran Al-Qur'an ya. Terkait pembelajaran Al-Qur'an nanti kami sampaikan juga. Tentunya insya Allah sudah ada target di masing-masing guru pendampingnya. Hari ini harus setor berapa. Cuman yang menjadi kendala kan anak-anak ini untuk yang disetorkan itu loh, prosesnya itu kan biasanya yang di luar jam itu kan biasanya. Kalau di sekolah kan ketika anak-anak antri sambil hafalan yang mau disetorkan bisa. Cuman kalau daring kan memang nggak bisa ya, harus menyimak teman-temannya. Kalau nggak gitu kan ketinggalan. Nah, jadi mungkin ini memang tantangan bagi orang tua untuk menyiapkan setorannya ketika tahfidz tersebut. Yang jelas mungkin ini bisa jadi referensi acuan panjenengan, kira-kira saya harus menargetkan ke anak-anak berapa. Yang jelas munakosah itu dilaksanakan satu semester itu 2 kali. Ya, satu semester itu 2 kali. Insya Allah nanti semester 2 itu sekitar bulan Februari atau awal Maret. Jadi mohon mungkin bisa dihitung sendiri ketika anak-anak harus ditarget bisa ikut munakosah seharinya berapa, ngoten. Monggo dihitung sendiri. Yang jelas kalau mengawasi prosesnya memang tidak bisa dilakukan oleh ustadz-ustadz ya. Pengalaman saya mendampingi anak saya juga. Jadi harus kita sendiri yang besok tahfidz kamu harus setor sekian gitu. Kita sendiri yang harus ini kan. Mungkin itu. Jadi insya Allah nanti akan kami sampaikan juga biar lebih ditegesi lagi pendampingnya ya, intinya untuk memberi target ke anaknya. Itu. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf, mungkin banyak yang menjadi pertanyaan dari panjenengan semuanya. Nanti kita share juga rekod pertemuan siang hari ini dan resume pertanyaan yang sudah kita sampaikan, kita bahas. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum saya sampaikan, akan saya sampaikan di resumenya sekalian. Akan saya infokan lagi gitu. Jadi mungkin mohon maaf kalau ada pertanyaannya belum dibaca dan menurut saya itu sudah diulang, sudah saya sampaikan, nggak akan saya infokan. Mungkin nanti yang pertanyaan yang belum saya infokan saja yang akan saya sampaikan. Baik, dari saya cukupkan. Mohon maaf sebelumnya dan juga mohon kerjasamanya menjadi guru di rumah lagi, ngoten nggih. Mewakili kami yang ada di sini. Mungkin tetap kami sangat terbuka sekali jika ada hal-hal kendala terkait Ananda, terkait pembelajaran, monggo langsung disampaikan ke wali kelas masing-masing. Dari kami, dari saya pribadi, mohon maaf. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Ustadz Husain, atas bantuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Abi Umi sekalian. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Husain tadi, insya Allah untuk materi yang kita sampaikan hari ini akan di-share di grup WhatsApp kelas masing-masing. Kemudian untuk jawaban pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab oleh Ustadz Husain atau tadi Ustadz Ulin juga, nanti akan disampaikan juga di WhatsApp. Cukup sekian dari kami, Abi Umi. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Kemudian kita juga semua diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam mendampingi anak-anak di rumah. Tentu ini bukan hanya panjenengan, juga Umi yang merasakan ini susahnya, nggih. Jadi kita semua di sini juga merasa beban juga sama. Biasanya bisa bertemu dengan anak-anak langsung untuk mengajar, tapi ini terkendala oleh pandemi. Sudah nggih. Kita akhiri, kita baca surat Al-Asr bersama-sama dan doa penutup majelis untuk mengakhiri kegiatan sosialisasi pada siang hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Titip salam Abi Umi, kagem anak-anak sekalian, tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar dari rumah. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah. Titip salam kagem anak-anak sekalian. Abi Umi juga semoga tetap semangat menjadi guru-guru yang hebat di rumah. Matur nuwun sangat, jazakumullah khairan katsira. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sangat Abi Umi kerawanipun matur nuwun sangat. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Abi Umi saged. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi matur nuwun.